Bukan. Aku bilang jangan terlalu mempermainkan orang. Apakah anakku melanggar hukum? Kalian tahu betul. Aku tidak percaya. Di kota ini tidak ada tempat untuk berbicara secara masuk akal. Aku, kakek tua, kota sungai ini. Ini adalah kota dari 4 keluarga besar. Kata-kata dari 4 keluarga besar adalah hukum. Mengerti? Sekarang semua pergi. Orang yang tidak pergi dalam 1 menit. Aku menganggap kalian semua sebagai rekan kejahatan. Dokter Lagu, kita akan datang lain waktu. Anakku sakitnya agak parah. Aku pergi dulu. Kalian sekelompok pengecut. Gadis, terima kasih telah berbicara dengan jujur. Kau juga pergi. Pergi. Aku bisa menanganinya. Baiklah, hati-hati. Anak muda, inilah akibatnya jika kau tidak mendengarkan. Yang kita andalkan adalah 4 keluarga besar. Tidak ada yang bisa melindungimu. Ini hanya memberikan sedikit pelajaran. Sedikit pelajaran. Jika kau tidak jujur dan patuh, tidak akan semudah itu. Kesempatan kedua dan ketiga tidak akan ada lagi. Aku sudah memberikan kesempatan untuk mempersiapkan hal-hal selanjutnya. Karena kalian tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Sayang kecil, jangan bicara dengan nada seperti itu. Aku berkata padamu, kamu harus patuh seperti anjing. Dengarkan dengan baik-baik. Siapa tahu, kamu dan ibumu masih ada harapan. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga ibumu. Benar, akan menangani kamu. Itu adalah 4 keluarga besar. Jika kamu tahu apa yang terbaik, maka tunduklah dan minta maaf kepada 4 keluarga besar. Minta ampun kepada 4 keluarga besar. Siapa tahu, mungkin 4 keluarga besar akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, maka bersiaplah untuk mati. Benarkah? Nona Lin, apa maksudmu dengan ini? Dr. Song, jangan khawatir. Tidak ada yang berani melindungimu. Keluarga Lin berani. Aku ingin melihat, siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Kamu siapa? Keluarga Jiang Cheng Lin. Lin and Min, juga sangat mengagumi keluarga Lin. Kakek Lin Zonghao. Kamu siapa? Dia adalah kakekku. Nona Lin ingin melindunginya. Kalau begitu bagaimana? Nona Lin, meskipun aku sangat menghormati kakek Lin Zonghao, kami juga sangat mengagumi keluarga Lin Anda. Tapi dalam hal ini, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Kalau aku tetap ingin ikut campur, Nona Lin, keluarga Lin pasti akan hancur. Dr. Song adalah yang menyembuhkan kakek, meskipun berpotensi menjadi untuknya. Tapi saat ini kalian belum cukup melawan 4 keluarga besar. Saya menyarankan agar kau tidak membuat kesalahan. Kakek adalah, maka pergilah. Jika kakek mengalami masalah, keluarga Lin pasti akan hancur. Dr. Song adalah yang menyembuhkan kakek. Harapan terletak demi dia. Bahkan jika harus berhadapan dengan 4 keluarga besar, itu layak. Nona Lin, apa maksudnya ini? Jika sudah memikirkannya dengan matang, maka pergilah. Biarkan saya pergi. Kamu juga cocok. Nona Lin, apa maksudnya ini? Mungkinkah itu keluarga Linmu akan melawan 4 keluarga besar? Kau tidak takut membawa bencana bagi keluarga Lin kalian? Bencana besar. Kau hanyalah anjing dari 4 keluarga besar. Hanya seekor anjing. Jika bahkan anjing dari 4 keluarga besar, seekor anjing, berani menggonggong padaku, lalu keluarga Linku masih memiliki harga diri. Sebagai keluarga kelima di Jiangcheng, sepertinya Nona Lin telah bertekad untuk melawan 4 keluarga besar. Jika begitu, jadi, aku akan menyampaikan semua yang dikatakan Lin Xiaojie kepada 4 keluarga besar. Tentang urusan kita, berhentilah melibatkan orang lain. Aku benar-benar pikirkan, kamu ingin terus bersembunyi di belakang wanita, seperti kura-kura pengecut. Sekarang, di mata anak laki-lakimu, wanita ini jauh lebih penting darimu. Aku sekarang agak kasihan kamu. Jangan bicara omong kosong. Anak laki-lakiku itu seperti apa? Aku lebih jelas darimu. Anak laki-lakimu tidak berbakti, tidak mau mengeluarkan uang untukmu berobat. Anak laki-lakiku tidak akan melakukan hal seperti serigala berbulu putih. Kamu bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong? Kamu sendiri tahu di dalam hatimu. Bukan keluarga, tidak masuk pintu yang sama. Keluarga serigala berbulu putih. Harusnya, kamu
Anak laki-lakimu, cepat, dia membuliku, robek mulutnya untukku. Wanita gila, kamu pandai bicara, ya, berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Lin, aku tidak peduli apakah kamu putri besar keluarga Lin. Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu ikut campur. Kalau tidak, aku tidak akan ramah padamu. Kamu berani? Kalau kamu berani menyentuhku sedikit pun, keluarga Lin pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Lin, aku didukung oleh 4 keluarga besar. Keluarga Lin Anda. Kalian pikir kalian siapa? Nak, aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak bisa mengambil kesempatan itu, mereka berdua akan mengikuti kamu menderita. Baiklah, kalian kan ingin menyembuhkan penyakit. Baiklah. Sayang kecil, menyembuhkan penyakit adalah syarat pertama. Selanjutnya, dan kamu akan merasakan akibatnya. Benar, menyembuhkan penyakit kami adalah dasar. Kalau ganti rugi tidak mencukupi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Diam. Aku memberi izin kalian bicara. Sayang kecil, kamu. Penyakit, aku pasti tidak akan menyembuhkannya, karena aku sudah menandatangani perjanjian larangan praktik seumur hidup. Kalau saja aku berhasil menyembuhkan kalian, kalian malah akan membalas dengan menuduhku melakukan praktik ilegal. Bagaimana ini? Tenang saja, selama kamu menyembuhkan penyakit kami tidak akan menuduhmu. Bukan, kami tidak akan salah paham. Saya tidak mungkin percaya kamu, tapi siapa bilang menyembuhkan penyakit? Pasti saya harus turun tangan sendiri. Saya punya 2 butir ini, obat warisan nenek moyang. Hanya butuh salah satunya, tidak peduli penyakitnya apa, semua bisa sembuh. Tapi sayang, saat ini saya hanya punya ini, hanya ada 2 butir ini, harus saya berikan kepada siapa? Apalagi yang kamu pikirkan? Tentu saja untuk saya akan mengalokasikan. Kamu yakin? Tentu saja saya yakin. Cepatlah. Saya memberikan kepada siapapun, tidak ada masalah. Namun, hanya tidak tahu, apakah orang lain punya pendapat. Saya lihat siapa berani punya pendapat. Kapten Zhang, kamu tidak sakit. Obat-obatan ini seharusnya untuk kita. Orang-orang yang sakit ini, kamu ikut campur apa di sini? Ya, benar. Memang, obat ini seharusnya untuk kita. Kamu tidak sakit. Benarkah? Ya, sungguh. Semua lihatlah keadaanku. Dokter sudah memberikan peringatan kritis tentang kondisi kritis. Seharusnya untuk saya. Kamu bicara omong kosong. Kamu dengan keadaanmu terlihat lebih bugar daripada saya. Akulah yang akan mati. Berikan obat ini padaku. Kalian masih punya energi untuk bertengkar. Aku bahkan tidak bisa bernafas dengan tenang. Kalau tidak memberikan padaku, kalian semua jangan berharap bisa mendapatkannya. Seharusnya diberikan padaku. Dr. Song memang hebat. 2-3 kalimat akan membuat mereka bertengkar. Hanya sekumpulan orang bodoh. Akhirnya sulit untuk mencapai kesempurnaan. Semuanya diam. Dia bisa mengeluarkan 2 butir, maka bisa mengeluarkan yang lain. Benar, kita minta padanya. Minta padanya. Anak kecil, memang licik. Aku hampir saja tertipu olehmu. Semuanya diam dan dengarkan aku. Si Song ini ingin memecah belah kita. Jangan terpedaya olehnya. Kami tidak peduli dengan tangannya. Apakah itu benar? Hanya 2 butir obat. Semua jangan rebut-rebutan. Aku jamin semua orang bisa mendapat obat. Benar. Kita semua dengarkan Kapten Zhang. Kalau tidak, akan merugikan ini. Anak kecil tidak bisa. Baiklah, tidak bisa merugikan dia. Dengarkan Kapten Zhang. Kata-katanya benar. Kita harus bersatu. Minta padanya. Benar. Minta padanya. Asalkan aku bisa mendapatkan obat, semua bisa dibicarakan. Maka aku akan memberikannya padamu. Dia terlalu licik. Kita tidak boleh percaya kata-katanya. Dr. Song dalam masalah. Mereka sepertinya menyadari. Tenang saja. Sejumlah orang egois. Mereka tidak akan pernah bersatu. Nak, aku tidak peduli apa yang kamu pegang. Berapa banyak obat berharga? Kamu harus memberikan 1 untuk setiap orang dari kami.
Semuanya harus mendapatkan 1 butir. Tidak bisa. Setiap orang harus 2 butir. Benar, 2 butir. Kurang 1 butir. Maka kami akan memotongmu. 1 jari. Nak, dengar baik-baik. Cepat ambil obatnya. Cepatlah. Tidak masalah. Tapi sekarang, aku hanya punya 2 butir obat ini. Kalian harus memberi saya waktu. Tidak masalah, karena kamu sangat patuh, jadi aku akan memberikannya padamu. 1 hari waktu. Pohon. Paling lama 1 hari waktu. Baiklah, Kapten Zhang. Obatnya sudah diberikan padamu sekarang. Bagaimana cara membaginya? Kamu yang memutuskan. Cepat, berikan obatnya padaku. Tunggu sebentar. Kenapa kamu yang mengambil obat? Kenapa? Kamu, orang muda ini, apakah kamu tahu arti menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak? Saya lebih tua dari Anda, dan aku lebih sakit darimu. Harusnya berikan padaku. Kentut, aku hampir mati. Kamu tahu kan, tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Lebih baik berikan padaku saja. Bukan kamu yang imut. Mulutmu begitu tajam. Berani mengutuk ibuku. Nanti aku ambil obatnya. Aku akan menjagamu lagi. Berikan obat padaku. Berikan padaku dulu. Pergi dari sini. Obat ini seharusnya untukku. Berikan padaku. Berikan padaku. Milikku. Berikan padaku. Milikku. Baiklah. Semua diam. Aku akan membagikan obat ini. Benar. Biarkan Kapten Zhang yang membagikan. Baik, Kapten Zhang. Bagaimana cara membagikan obat ini menurutmu? Karena obat ini diberikan oleh anak ini, kita juga tidak tahu apakah obat ini efektif atau tidak. Bagaimana jika obat ini beracun? Saya merekomendasi, coba obatnya dulu. Menurutku bisa. Bisa. Benar. Begitulah. Jika semua setuju. Jadi, aku akan melakukannya meskipun dengan terpaksa. Mengorbankan diri sedikit. Aku akan makan dulu. Tidak bisa. Kamu tidak sakit. Kamu tidak boleh mencoba. Aku tidak takut mati. Berikan saya kesempatan untuk mencoba. Baiklah. Siapa bilang aku tidak sakit? Lihatlah. Siapa bilang aku tidak sakit? Aku sakit. Baiklah. Jika kamu sakit, maka kamu yang pertama kali makan. Kedua harusnya untuk saya. Kentut, kalau bukan karena saya, siapa tahu kalian sudah bertengkar sejak lama. Bagaimana bisa begitu cepat mendapatkan obat? Obat ini seharusnya diberikan padaku dulu. Berikan padaku. Dengan alasan apa? Kapten Zhang bahkan tidak bicara. Aku adalah kerabat jauh Kapten Zhang. Kerabat jauh. Seharusnya diberikan padaku dulu. Pertunjukan bagus. Akan segera dimulai. Berikan padaku. Berikan padaku. Apa yang harus dilakukan? Kau masih ingin makan sendirian. Aku berkata padamu, jika aku tidak mendapatkan obat ini hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan. Jangan bicara omong kosong. Obat ini milikku. Aku ambil yang pertama dulu. Siapa yang setuju? Aku tidak setuju. Tidak bisa. Baiklah. Aku adalah Kapten Pasukan Penegak Hukum Jiangjeng. Kapten Pasukan Penegak Hukum. Jika kalian berani mencuri obatku lagi, aku akan membawa kalian semua di penjara sampai mati. Biar kalian duduk di penjara sampai mati. Lepaskan. Aku ingin makan obat. Peduli apa? Kapten Pasukan Penegak Hukum. Aku berkata padamu, hari ini jika kau tidak memberikan obat padaku, bahkan jika Raja Surga turun, tidak akan berguna. Benar. Berikan padaku. Bukan. Berikan padaku. Itu adalah obatku. Semua pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Hanya 2 pil obat. Tentu saja, berbicara berdasarkan kemampuan. Siapa yang menggigitku? Cepat lepaskan saya. Mereka semua pergi. Mem. Ibu, sekarang di luar sangat kacau. Sangat mudah terluka. Ibu tidak khawatir. Itu 2 pil obat berharga. Jangan biarkan mereka mendapat untung. Apa obat berharga itu? Hanya 2 butiran obat.
Kamu, nakal sekali. Kamu juga benar-benar menjengkelkan. Saya sudah memberi mereka banyak kesempatan. Mereka tidak menghargai. Jangan salahkan saya. Sudah tidak apa-apa, jangan khawatir. Maaf. Tidak apa-apa, saya akan pergi melihat situasinya. Bukankah saya menyuruhmu untuk tinggal di sini? Sekarang sangat berbahaya di luar. Ibu tidak khawatir tentangmu. Saya juga penasaran. Baiklah, ikuti saya nanti. Jangan bergerak sembarangan. Ayo pergi. Cantik, apa yang sedang terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya mendengar ada kerusuhan. Lihatlah, pasukan kota telah kembali untuk menindas. Ngomong asal, mereka jelas-jelas kelompok penderita rabies. Mereka tiba-tiba serentak terjangkit dan berkelahi. Ada yang melapor bahwa ada yang meninggal. Pasukan kota datang untuk mengendalikan situasi. Akhirnya mereka diserang. Mereka terpaksa harus membalas. Aku rasa orang-orang ini mungkin. Dosa apa yang kamu lakukan? Itulah balasan dari langit. Anakku, anakku. Bangunlah, bangunlah. Lagu, kamu yang imut ini, kau yang menyebabkan kematian anakku. Cepatlah, cepatlah selamatkan anakku. Cepatlah selamatkan anakku. Jika kau tidak menyelamatkan anakku, aku akan keram ototmu, mencabik kulitmu, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Aku sudah memperingatkanmu, dosa yang dilakukan karena takdir masih bisa dimaafkan. Dosa yang dilakukan sendiri tak akan termaafkan. Aku salah, aku salah, aku salah. Aku tak seharusnya tergiur uang, mencemarkan nama baikmu. Aku tak seharusnya serakah, mencari uang darimu. Aku mohon padamu, aku mohon selamatkan anakku. Semua orang ini sudah mati, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan. Apakah kamu tidak menyulitkan orang? Memang, mari kita pulang. Langsung ingin menghabisi seluruh keluarga. Sekali melihat sudah tahu bukan hal baik. Prinsip balas budi. Kali ini terima kasih banyak atas bantuanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Semua mundur. Jangan mengganggu petugas kerja. Bersihkan tempat. Baiklah, mari kita pulang. Jika kamu tidak ada urusan, aku akan kembali dulu. Nona Lin, terima kasih banyak kali ini atas bantuanmu yang tulus. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak membantu apa-apa. Lebih mudah menambahkan bunga di atas sutra. Lebih sulit memberikan arang di tengah salju. Saya Lagu Ke, meskipun bukan seorang santo, tapi juga mengerti prinsip balas budi. Ayo ikut saya. Maksud Anda? Sekarang masih ada sedikit waktu. Pergilah melihat kakekmu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Song. Sama-sama. Ayo pergi. Profesor Liu, bagaimana kondisi kesehatan kakek saya? Semua indikator kesehatan Tuan Lin. Semuanya sangat normal. Fungsi tubuh juga sangat baik. Saat ini saya belum memiliki petunjuk. Apa? Bukankah kamu dijuluki sebagai ahli medis terkemuka di dunia? Ahli medis terkemuka, bukan? Bagaimana kamu bahkan bisa melihat penyakit kakek saya? Tidak bisa melihat penyakit apapun. Penyakit kepala keluarga Lin sangat langka. Diperkirakan sebagai jenis penyakit baru. Dalam situasi seperti ini, meskipun seluruh dunia tidak seorang pun langsung menemukan masalah. Anda tidak bisa menemukan masalah saya. Sepertinya nasib saya sudah ditakdirkan begitu.
Sudahlah. Tuan Lin, sebenarnya penyakit Anda tidak sepenuhnya tanpa harapan. Profesor Liu, mohon bimbingan Anda. Kepala keluarga Lin harusnya tahu, kali ini saya datang ke Jiangcheng, terutama diundang untuk menghadiri Persatuan Bisnis Bintang Biru, konferensi Jiangcheng yang diadakan malam ini. Saya mendengar tentang hal ini. Apakah kalian tahu, saya diundang oleh siapa? Bukan oleh Persatuan Bisnis Bintang Biru. Tentu saja tidak. Lalu siapa lagi? Memberitahu Anda, sebenarnya saya diundang oleh Tabib Takdir untuk datang. Tabib Takdir ini adalah yang disebut ahli pengobatan nomor 1 di dunia, bisa membalikan hidup dan mati. Tabib Takdir yang dapat mengubah takdir. Bagus. Tabib Takdir ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika beliau membantu saya, maka saya, Lin Zonghao, takdir tidak seharusnya berakhir begitu. Sayang sekali, ambang pintu keluarga Lin terlalu rendah. Saya takut tidak akan bertemu beliau. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu beliau. Tuan Lin, ini bukan kakek, saya sudah kembali, cucu. Ini adalah Tuan. Dia adalah yang saya undang, Dr. Song yang merawatmu. Dr. Song sangat tegas dan ramah. Silakan duduk. Saya tidak perlu duduk. Saya harus pergi ke pesta malam. Pertemuan teman. Saya sedikit terburu-buru. Tuan Lin, jika tidak keberatan, saya bisa melakukannya sekarang. Periksa denyut nadi Anda. Dr. Song benar-benar tegas dan langsung. Saya tidak keberatan. Apa maksud Anda? Tuan, boleh saya bertanya kepada Dr. Song? Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan kemampuan medis Anda. Sangat percaya diri. Sedikit mengerti. Mungkin tanyakan pada Dr. Song. Berapa lama untuk mengetahui apa penyebab penyakit Tuan Lin? Sekarang saya sudah tahu. Tuan Lin mungkin. Apa yang sedang terjadi? Hanya saja, lebih baik periksa denyut nadi sekali lagi. Jadi kamu tidak lebih hebat dari orang bernama Liu itu. Dr. Xiao Song. Kamu tidak menipu saya, kan? Sepertinya Dr. Song. Tidak, Dr. Dewa Song. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan medisnya. Saya tidak tahu dari master mana itu berasal. Seorang murid terkenal. Saya tidak berafiliasi dengan aliran manapun. Hanya bisa sedikit tentang kedokteran. Hanya orang biasa. Lucu. Sepertinya kamu juga bisa sedikit tentang kedokteran. Lebih tepatnya, kamu bisa sedikit tentang tipu daya. Tuan ini, kita tidak saling kenal, kan? Berdasarkan apa kamu bisa langsung menyimpulkan? Saya adalah seorang penipu. Ya, Profesor Liu. Apakah kamu dan Dr. Xiao Song kenal? Tentu saja saya tidak kenal orang seperti ini. Lagi pula, kamu tidak kenal Dr. Song. Berdasarkan apa kamu bilang dia penipu? Apakah kamu punya bukti? Apakah hal seperti ini masih butuh bukti? Dia sendiri sudah mengakui. Kalian masih belum menyadari. Kapan saya mengakui bahwa saya adalah penipu? Baiklah, lalu aku akan memberitahumu. Bagaimana bisa tahu kamu adalah seorang penipu? Apakah tadi kamu bilang kamu akan memeriksa nadi Lin Jiazu? Ya, jadi, apakah ini menunjukkan kamu adalah seorang dokter Tiongkok? Benar, lalu apa? Saat ini, pengobatan Tiongkok mengalami kemunduran. Tuan sejati, saya mengenal mereka semua. Dia bahkan tidak memiliki garis keturunan pengajaran. Masih mengaku bisa berpengobatan. Tidak memiliki keterampilan medis. Masih berani mengatakan dirinya seorang dokter. Jika bukan penipu, apa lagi? Jadi menurutmu, siapapun, selama bukan menurutmu, garis keturunan pengajaran para guru besar, tidak memenuhi syarat, mengaku bisa berpengobatan. Jika kamu berpikiran seperti itu, juga tidak masalah. Saya jadi penasaran. Bahkan Shen Nong, Kaisar Api, tidak memiliki garis keturunan pengajaran. Jadi, apakah dia memenuhi syarat, mengaku bisa berpengobatan? Kamu sedang memaksakan argumen. Baiklah, jadi, saya akan memperlihatkan padamu. Apa itu kebenaran? Dunia ini begitu luas. Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai yang terbaik di dunia. Tidak seorang pun bisa meremehkan pahlawan dunia yang sempit pandangannya, meskipun menghabiskan hidupnya. Sulit untuk mencapai kesempurnaan.
Siapa yang kamu anggap sempit pandangannya? Siapa yang sulit mencapai kesempurnaan? Apakah kamu mengerti kedokteran? Apa pencapaian kedokteranmu? Kamu, anak kecil yang belum berpengalaman, berani bicara besar di depanku. Aku bicara tentangmu, yang hanya mengandalkan pengalaman lama, yang tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup, kemampuan untuk merendahkan orang dengan pandangan anjing, tapi sangat pandai. Aku tidak ahli dalam kedokteran. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah terkenal di seluruh dunia, pakar kedokteran, yang diakui sebagai yang terbaik di dunia, tabib yang diutus oleh langit, yang telah dibimbing oleh ahli kedokteran. Apa yang kamu berani berbicara tentang kedokteran denganku? Jenius kedokteran. Bahkan pernah diajari langsung oleh tabib yang diutus oleh langit. Tentu saja. Ini benar-benar lucu. Bagaimana aku harus memperlakukanmu? Aku sama sekali tidak mengenalimu. Kamu tidak akan memberitahuku. Apakah kamu seorang tabib takdir? Aku harap begitu. Bagaimana kamu akan menangani dirimu sendiri? Jika kamu adalah tabib takdir. Saya ayahnya, dokter takdir ilahi.